Selamat datang kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari program studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam tutorial kali ini saya akan membahas mengenai beberapa contoh perhitungan selang keyakinan atau confidence interval. Nah, yang pertama adalah kasus perhitungan selang keyakinan untuk rata populasi jika kita mengetahui simpangan baku populasinya. Ya, jadi sigma dianggap diketahui. Kasusnya bisa Anda baca sendiri secara lebih rinci nanti ya. Intinya adalah ada suatu sampel sampah perkotaan atau MSW yang diukur adalah kadar airnya. Masalah kadar air ini sangat penting dalam proses konversi sampah tadi menjadi energi listrik. Kadar air tadi diketahui terdistribusi secara normal dengan simpangan baku 7,5% berat. Dalam 10 pengiriman terakhir, hasil pengukuran rata-rata kadar airnya, jadi ini adalah cuplikan ya, suatu cuplikan yang berukuran 10. Rata cuplikannya adalah 34,8% berat. Kemudian kita diminta untuk menghitung selang keyakinan rata populasi pada tingkat keyakinan 95% atau tingkat keberartian 5%. Cuplikannya kecil, tetapi Anda mengetahui nilai sigma atau simpangan baku populasi. Jadi kita menggunakan variabel acak Z dalam perhitungan selang keyakinan. Kasus yang serupa bisa Anda lakukan juga jika sigmanya tidak diketahui tetapi ukuran sampel besar, artinya N lebih besar dari 30, Anda pun juga bisa menggunakan Z. Oke, saya langsung saja buka rumusnya. Ini cukup mudah perhitungannya. Ini adalah rumus selang keyakinannya. Ini rata cuplikan dan ini adalah galat cuplikan atau sampling error. Anda tinggal masukkan saja angkanya, semuanya sudah ada ya. Jadi rata cuplikannya adalah 34,8. Kemudian nilai Z-nya kalau Anda cari pada tingkat keberartian 5%, ketemunya adalah plus minus 1,96. Kemudian simpangan baku populasi dianggap diketahui ya, 7,5. Dan N adalah ukuran sampel yaitu 10. Oke, maka kita peroleh hasil yang demikian. Ini rata cuplikan sekali lagi dan ini adalah galat cuplikan. Nah, perhatikan lebih lanjut mengenai besaran Z. Dari mana memperolehnya? Ini adalah kurva distribusi Z, kemudian daerah yang diarsir ini adalah alfa atau probabilitasnya. Masalah perhitungan selang keyakinan selalu berupa probabilitas dua sisi, batas bawah dan batas. Jika Anda tetapkan bahwa nilai total probabilitasnya kiri sebelah kanan adalah 5%, yaitu adalah tingkat keberartian, maka nilai Z yang membatasi daerah tersebut adalah plus minus 1,96. Seperti demikian. Apa yang terjadi dengan galat cuplikan jika tingkat keyakinan saya ubah? Katakanlah misalkan diturunkan ke 90% atau naik ke 99%. Kita tinjau satu dulu ya, jika diturunkan ke 90%. Karena Anda turunkan tingkat keyakinan menjadi 90%, maka sama saja dengan mengatakan probabilitasnya Anda naikkan menjadi 10%. Jadi tingkat keberartiannya naik menjadi 10%, dibagi kiri dan kanan sama besar. 5%, 5%. Jika Anda naikkan probabilitasnya, maka nilai Z-nya akan bergerak menyempit ke dalam. Nilai Z-nya sekarang menjadi plus minus 1,645. Sehingga jika angka ini kemudian Anda masukkan ke dalam rumus untuk galat cuplikan, Anda akan melihat bahwa galat cuplikannya menjadi lebih kecil atau selang keyakinannya menjadi lebih sempit manakala Anda turunkan tingkat keyakinan. Nah, nilai Z ini juga bisa Anda cari dengan software, misalkan dengan Excel. Kalau Anda menggunakan Excel, maka Anda menggunakan perintah demikian, norms INV, kemudian Anda masukkan nilai probabilitasnya. Distribusi Z di Excel itu basisnya adalah satu sisi sebelah kiri. Jadi kalau Anda masukkan norms INV 0,025, Anda akan mendapatkan angka minus 1,96. Dan jika Anda masukkan probabilitasnya 0,975, Anda akan mendapatkan nilai plus 1,96. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Kasus 2, ini adalah perhitungan selang keyakinan rata-rata populasi di mana sigmanya tidak diketahui dan cuplikannya kecil. Andaikan sigma tidak dapat dianggap diketahui karena pasokan MSW tadi, sampah tadi sangat tidak konsisten kadar airnya. Hasil pengukuran terhadap 8 batch terakhir memberikan rata-rata cuplikan sebesar 27,8% berat dengan simpangan bakunya cukup besar di sini yaitu 12,3. Perkirakan rata-rata kadar air populasi MSW pada tingkat keberartian 10%. Kita tidak bisa mengasumsikan bahwa sigmanya diketahui dan sesudah itu sampelnya pun juga kecil. Karena demikian, maka ini adalah kasus yang ketidakpastian lebih tinggi. Maka kita tidak bisa menggunakan Z, tetapi harus menggunakan bilangan T. Derajat kebebasannya adalah nu sama dengan N-1 sama dengan 7, ya, 8 kurangi 1. Ini adalah rumus selang keyakinannya. Anda perhatikan rumusnya serupa bentuknya dengan kasus sebelumnya, tetapi di sini alih-alih Z kita menggunakan besaran T, dan di sini kita menggunakan timpangan baku cuplikan, diberi simbol S. Ya. Oke, kita masukkan rata sampelnya 27,8, simpangan baku sampelnya 12,3, N-nya sama dengan 8. Kemudian nilai T-nya kita baca dari tabel sebesar 1,895. Ingat, variabel T
itu tidak hanya ditentukan oleh alfanya, tetapi juga ditentukan oleh derajat kebebasan. Maka didapat mu-nya adalah demikian. Jadi rata-rata populasinya sama dengan rata-rata cuplikan dikoreksi dengan galah cuplikan. Galah cuplikannya di sini Anda lihat lebih besar daripada persoalan sebelumnya ya, karena S yang lebih besar, kemudian Anda menggunakan T. Nilai T itu pasti lebih besar daripada Z untuk probabilitas alfa yang sama. Perhatikan mengenai bilangan T-nya, bagaimana cara mencarinya. Ya. Anda bisa baca sendiri di slide tentang teorinya untuk mencari T di tabel. Kalau Anda mau menggunakan Excel, maka perintah yang digunakan adalah TINV. Ya, TINV, kemudian Anda masukkan nilai probabilitasnya, dan dibatasi dengan tanda titik koma, kemudian Anda masukkan derajat kebebasannya. Nah, perhatikan perbedaannya dengan perintah norms INV di halaman sebelumnya. Ya, TINV ini basis dari Excel adalah probabilitasnya dua sisi. Jadi kalau Anda masukkan 0,1, otomatis langsung dipecah sebelah kiri dan sebelah kanan. Seperti yang kita perlukan untuk soal ini. Sekarang kita masuk ke contoh terakhir. Selang keyakinan varians populasi. Lanjutkan kasus nomor 2 sebelumnya dengan menghitung selang keyakinan varians populasi sigma kuadrat pada tingkat keyakinan 90%. Rumus selang keyakinan seperti yang sudah Anda lihat sebelumnya di slide tentang teorinya adalah demikian. Kita menggunakan variabel acak Q kuadrat atau chi-square. Tingkat keberhasilan alfa sama dengan 0,1, kemudian derajat kebebasannya 8-1 sama dengan 7. Simpangan baku sampelnya adalah 12,3%. Nah, nilai-nilai batas Q kuadratnya untuk probabilitas 0,05, jadi probabilitas sebelah kanan, 14,067, sementara untuk probabilitas 0,95, nilainya adalah 2,167. Ingat, Q kuadrat basisnya adalah integralnya sebelah kanan, satu sisi sebelah kanan. Makanya probabilitasnya dihitungnya dari kanan ke kiri. Makanya di sini jika probabilitasnya lebih besar, nilai Q-square-nya malah lebih kecil. Dia bergerak dari kanan ke kiri. Kemudian masukkan rumus-rumus angka-angka tersebut ke rumus confidence interval. Kita peroleh batas kirinya adalah 75,28 dan batas kanannya 488,71. Sehingga kalau yang diminta adalah selang keyakinan simpangan baku, Anda tinggal cari akar-akarnya saja. Batas kiri di akar, batas kanan di akar, Anda dapat selang keyakinan seperti demikian. Sekarang kita tinjau sedikit mengenai bilangan-bilangan chi-square, bagaimana mencarinya di Excel. Anda bisa menggunakan untuk yang pertama ya, Anda tinggal masukkan nilai probabilitas dan derajat kebebasannya ke dalam perintah KINV. Kemudian untuk yang batas sebelah kiri sama juga, Anda masukkan probabilitasnya 0,95 dan derajat kebebasannya 7. Anda pisahkan dengan titik koma. Sangat simpel, silakan Anda coba sendiri di Excel. Oke, jadi demikian tutorial untuk perhitungan selang keyakinan, dan kita akan berjumpa di tutorial berikutnya tentang perhitungan uji hipotesis. Terima kasih atas perhatian Anda.